Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya semua? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, di kesempatan pagi hari ini kita ketemu ya di Pharmaceutical Care, mata kuliah yang Ibu di semester 3 bertemu dengan kalian lagi di angkatan 21. Tahun sebelumnya kita sudah bertemu dengan Ibu di praktikum farmaseutika dasar ya. Farmaseutika Care di pertemuan pertama ini Ibu minta maaf karena harus lewat YouTube ya, lewat daring, berhubung Ibu ada keperluan. Mudah-mudahan kalian tetap bisa fokus untuk menyimak. Untuk bukti kalian hadir dan menyimak, silakan tidak lupa mengisi di BOC daftar kehadiran, juga mengisi komen ya, komen di YouTube ini bahwa kalian sudah hadir ya. Kita akan mulai di kontrak kuliah ya. Ibu akan share kontrak kuliah di mata kuliah Pharmaceutical Share ini. Ya, seperti biasa di pekan-pekan pertama, semua dosen mata kuliah apapun memulai dengan kontrak kuliah. Apa manfaatnya kontrak kuliah? Itu antara lain kita bisa melihat rencana ke depan ya, rencana 16 pertemuan ke depan, apa yang akan kita lakukan, kemudian peraturan-peraturan apa yang harus diingat baik oleh Ibu selaku dosen ataupun kalian selaku mahasiswa ya. Kita Pharmaceutical Care adalah 2 SKS di semester 3 dengan kode mata kuliah FM 1190019. Ibu sendiri yang mengampunya ya. Tidak ada tim. Apa sih yang manfaat yang bisa kita ambil dari mata kuliah Pharmaceutical Care ini? Pharmaceutical Care ini bisa diartikan sebagai asuhan kefarmasian ya. Jadi di sini seorang farmasis yang bertanggung jawab langsung, meskipun kalian baru semester 3, nanti kalian setelah 7 semester lulus, insya Allah ya, itu akan menjadi sarjana farmasi. Kemudian untuk menjadi seorang farmasis yang ideal, kalian harus mengambil lagi apoteker. Nah, tanggung jawab seorang apoteker atau farmasis antara lain melakukan asuhan kefarmasian. Dipelajari dari awal, ya, tidak ada salahnya. Ibaratnya Allah bisa karena biasa, ya. Bahwa seorang farmasis itu memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap pasien. Jadi tidak hanya dokter yang bertanggung jawab melakukan diagnosa terhadap penyakit dari si pasien, tetapi kita seorang farmasis pun yang memberikan obat sesuai dengan resep dari dokter memiliki tanggung jawab, ya, di mana tujuan pengobatan itu jelas sehingga dapat dinilai outcome atau hasil yang dicapai tidak hanya kesembuhan bagi pasien, tapi juga bisa meningkatkan kualitas hidup pasien itu sendiri ya. Memang sesungguhnya yang menyembuhkan itu Allah, tetapi kita adalah bagian dari wasilah atau perantara yang insya Allah ditakdirkan Allah untuk mampu membantu kesembuhan pasien itu sendiri ya. Kemudian bagaimana sih deskripsi dari mata kuliah ini? Deskripsinya nanti kita akan menganalisa beberapa jenis penyakit yang umumnya terjadi di masyarakat ya. Di sini merupakan satu model praktik klinik yang diberikan sehingga peran farmasis dalam pelayanan kepada pasien dapat terukur. Nanti kita akan melihat bagaimana pasien dengan penyakit diabetes, dengan pasien penyakit infeksi, ya, pasien dengan penyakit gagal ginjal dan segala jenis macam penyakit untuk diberikan arahan atau asuhan kefarmasiannya sehingga penyakit-penyakit tersebut bisa hilang atau pasien itu bisa sembuh dan kualitas hidupnya bisa semakin meningkat. Sini kita akan lihat di capaian pembelajaran mata kuliahnya, di mana Ibu harap kalian mampu menjelaskan secara umum apa itu pharmaceutical care, bagaimana monitoring terapi obatnya, kemudian bagaimana pharmaceutical care pada penyakit infeksi, penyakit DM,
penyakit gagal ginjal, penyakit disfungsi lever, kemudian hipertensi, jantung koroner, gagal jantung, ya, kemudian pada penyakit stroke, epilepsi, geriatri, onkologi, serta kita berharap bisa melakukan home pharmaceutical care, ya. Jadi artinya kita langsung secara aktif berkunjung ke rumah-rumah pasien tertentu untuk memberikan sosialisasi atau pemakaian obat yang tepat sehingga hasilnya bisa optimal, ya. Bagaimana strategi pembelajaran agar semua keinginan kita tercapai? Salah satunya mungkin pertama Ibu akan memaparkan materi, kemudian bisa juga diskusi, ya, dari kalian dulu diskusi, kalian melakukan presentasi kelompok, setelah itu nanti Ibu akan bantu untuk menyimpulkan atau untuk lebih mempertegas dari apa yang sudah kalian presentasikan. Diharapkan juga via webinar-webinar atau menyimak materi via YouTube, dan serta kita bisa melakukan telaah jurnal yang berkaitan dengan pharmaceutical care, ya. Bagi yang tidak hobi membaca, mau nggak mau saat ini kita harus lebih rajin lah, ya, karena dengan membaca itulah banyak ilmu-ilmu yang bisa kita peroleh. Kita akan lihat kemudian poin yang lainnya, ya. Secara inti, ya, bahan bacaan yang Ibu minta kalian baca nanti akan Ibu share juga poin literatur-literaturnya, ya. Ada Pharmaceutical Care karangan Dr. Widyati. Ini sebetulnya judulnya itu praktikum farmasi klinik, ya, tetapi banyak fokusnya kepada pharmaceutical care. Nanti Ibu akan share, ya, bagaimana buku Ibu Dr. Widyati ini. Ibu harap kalian bisa punya ini Dr. Widyati, ya. Harganya cukup murah karena memang kemasan bukunya juga memang kurang menarik sih, ya, tapi isinya sangat luar biasa untuk memudahkan komunikasi kita dalam pembelajaran. Kalian bisa belinya di Shopee, ya. Nanti Ibu akan share linknya atau kalian pun bisa mencari, ya. Selain pun di Shopee bisa mencari, harganya tidak lebih dari 50.000, ya. Kalian bisa secara aktif aja memberinya. Mau fotokopi juga boleh, tetapi rasanya lebih murah beli jangan-jangan, ya. Tapi nanti bisa dicek lah, ya. Kemudian Ibu ambil juga ada pedoman monitoring efek samping obat bagi tenaga kesehatan dari Badan POM RI. Kemudian ada tanggung jawab apoteker terhadap keselamatan pasien, pedoman konseling pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan, pedoman pelayanan kefarmasian untuk terapi antibiotika. Kemudian ada pharmaceutical care untuk pasien jantung koroner, layanan farmasi di rumah sakit, pharmaceutical care untuk penyakit diabetes mellitus, serta pharmaceutical care untuk penyakit hipertensi. Kalian sudah semester O3, ya. Nanti di semester 7 pun ini akan dipakai ketika kalian melakukan praktikum farmasi klinik. Jadi akan berkaitan, ya. Kemudian ada beberapa tugas untuk kedepannya, ya, di mata kuliah pharmaceutical care. Yaitu kita akan diskusi, ya, pharmaceutical care dari mulai infeksi sampai nanti ada juga pharmaceutical care onkologi, ya. Jadi semua ini nanti kita akan bagi kelompok, ya. Sebelumnya kalian sudah memiliki kelompok, ada berapa kelompok, ya? Nanti bisa dikonfirmasikan via WA, ya. Kebutuhan kelompok diskusi di pharmaceutical care adalah sesuai dengan jenis penyakit yang akan kita bahas. Infeksi 1, diabetes mellitus 2, gagal ginjal 3, disfungsi lever 4, hipertensi 5, jantung koroner 6, penyakit jantung 7, penyakit stroke 8, epilepsi 9, geriatri 10, dan onkologi 11. Jadi kurang lebih ada 11 kelompok kalau memungkinkan, ya, untuk dibagi sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada. Dalam perkuliahan pharmaceutical care ini ada beberapa kriteria dan standar penilaian, ya. Antara lain kita berharap dari UTS dapat nilai 30%, UAS 35%, tugas 20%, sikap dan kehadiran kurang lebih 15%. Jadi total adalah 100%. Ibu harap ketika UTS mungkin banyak bersamaan dengan mata kuliah lain, ya, demikian pula UAS, jadi pikiran kita tercabang, maka lakukanlah di tugas dan selalu hadir. Dari situ akan membantu nilai kalian. Jadi Ibu harap kalian minimal nilainya B, ya. Syukur-syukur dapat nilai A. Yang udah sih selalu poin A, ya. Karena bagi yang rajin dan mengumpulkan tugas, insya Allah, ya. Berikutnya poin yang penilaian yang penting lainnya adalah
bahwa nilai poin 81 sampai 100 sudah termasuk sangat baik, itu A ya. 61 sampai 80 baik, itu B. 41 sampai 60 sedang, itu poinnya C. 21 sampai 40 dikategorikan buruk, itu nilainya D ya. Kemudian 0 sampai 20 adalah sangat buruk ya. Kemudian kita akan melihat tertib mahasiswa dan dosen. Hampir sama dengan mata kuliah lain, bahwa sebagai seorang dosen, Ibu harus wajib melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal ya. Nanti ada memang di jadwal yang pukul 18 sampai 20 ya, karena ada yang bekerja, sehingga kita memfasilitasi bagi yang bekerja untuk tetap bisa fokus belajar ya, yaitu lewat daring. Nanti bisa Ibu rekam di yang offline-nya, kemudian di-share, atau kita pun akan YouTube secara, atau kita pun akan Zoom secara langsung untuk tatap muka ya, dengan kelompok yang kelas E ini. Bagi Ibu dipersilakan, ada kebebasan. Terkadang kan bekerja itu ada yang shift pagi dan shift malam gitu ya. Yang tadinya shift kelas sore, kalian boleh masuk di kelas pagi. Demikian pula yang kelas pagi ada keperluan, kalian boleh masuk kelas malam ya. Yang tidak boleh itu kalian tidak hadir. Nah, itu ya yang Ibu harapkan ya. Nah, ibaratnya sholat ada yang pakai kunut dan tidak kunut, nggak masalah, boleh ambil yang mana saja, asal jangan sampai tidak sholat, itu saja ya. Nah, demikian pula dengan peraturan di UBP Karawang ini cukup fleksibel ya. Yang kuliah pagi bisa ngambil malam, yang kuliah malam bisa ngambil pagi. Jangan jadi alasan, Ibu saya kerja, itu konsekuensinya ya. Dan kesempatan sudah cukup terbuka. Sehingga bagaimana komitmen kalian untuk tetap mengikuti perkuliahan dan fokus ya. Semakin perkuliahan itu dirasa sulit, maka semakin akan kalian mengeluarkan energi yang lebih untuk sungguh-sungguh ya. Kita tahu beberapa beberapa cerita ya, orang-orang yang sukses, baik itu di bidang olahraga, seni ataupun pendidikan, mereka rata-rata berhasil karena selalu berlatih, terasah ibarat pisau itu ya, terus-menerus melakukan apa yang ingin mereka raih ya. Kemudian bagi dosen yang lain, bagi satu dosen juga ada dosen wajib berpakaian rapi, menjaga etika, estetika ruangan dan saat perkuliahan berlangsung. Dosen pun wajib mendokumentasikan presentasi, jurnal perkuliahan dan bukti percakapan atau diskusi selama perkuliahan berlangsung. Jadi semua terdokumentasikan ya. Pembelajaran buat kita. Nah, kita pun dalam kehidupan ini terdokumentasikan. Nah, apa contohnya? Perbuatan kita sekalipun tersembunyi, Allah selalu memberikan kita pendamping malaikat ya. Malaikat apa yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk dicatat ya. Jadi kita meniru bagaimana cara kerja Allah atau bagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kita. Manusia pun dalam setiap melakukan perbuatan sesuatu selalu wajib didokumentasikan. Kalian pun demikian ya. Kemudian bagi mahasiswa, diharapkan mahasiswa hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tadi Ibu sudah memberikan gambaran ada kefleksibilitasannya. Mahasiswa pun wajib mengikuti perkuliahan dengan baik sampai selesai. Mahasiswa wajib berpakaian rapi, menjaga etika, estetika ruangan pada saat perkuliahan berlangsung. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan kecuali atas izin dosen ya. Untuk beberapa dosen mungkin harus dibuka kamera ya. Kalau Ibu nanti lihat sikon, harus buka kamera atau boleh menutup kamera. Yang penting kalian tetap menyimak ya. Oke, berikutnya adalah jadwal kuliah ya. Nah, ini ada beberapa poin di dalam jadwal kuliah, kurang lebih 16 kali pertemuan kita ya. Pertama kita kontrak kuliah, kemudian Ibu pun memberikan gambaran-gambaran materi perkuliahan. Baru untuk pertemuan kedua kita akan membahas pharmaceutical care secara umum ya. Kemudian kita akan bahas mengenai apa itu monitoring terapi obat. Berikutnya adalah pharmaceutical care pada penyakit infeksi bakteri, jamur, dan TBC ya. Kemudian pharmaceutical care pada diabetes mellitus, pharmaceutical care pada gagal ginjal, pada disfungsi liver. Baru setelah itu kita akan UTS di pertemuan ke-8. Berikutnya adalah pertemuan setelah UTS, kita akan membahas pharmaceutical care pada hipertensi, pada penyakit jantung koroner, gagal jantung, kemudian pada stroke, pada epilepsi, geriatri, dan onkologi, serta home pharmaceutical care, dan yang terakhir pertemuan ke-16 adalah UAS ya. Waktu akan berlalu begitu cepat,
16 pertemuan dibagi 4 kurang lebih 4 bulan. Kalian nanti akan selesai di semester ganjil tahun 2022-2023 ya. Kalian akan nanti memasuki semester 4, semester genap ya, tahun kedua. Kemudian hal-hal yang lain yang akan kita bahas ya, di luar kesepakatan ini kita akan bicarakan secara teknis pada setiap acara perkuliahan ya. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan maka akan diberitahukan terlebih dahulu. Di sini tertanda di ACC oleh Ibu Koordinator Program Studi, Ibu Apoteker Anggun Harikusumawati, Spam MSI, serta Ibu sendiri, dosen pengampu Ibu Apoteker Lina Aliani Mardiana MPAM, serta untuk pihak mahasiswa Ibu Mita Sindiansah ya, Sindiansyah, anak yang Ibu familiar di sini ada Cindy ya, mudah-mudahan tidak keberatan. Kalau nanti prakteknya kalian memilih sendiri ketua apa istilahnya ya, ketua kelas ya, ketua kelas atau ketua yang mengkomunikasikan setiap mata kuliah, silakan kalian boleh menentukan secara demokrasi ya. Itu mungkin kontrak kuliah yang ingin Ibu sampaikan. Berikutnya Ibu akan memberikan contoh buku itu ya, contoh buku yang ini, yang tadi itu yang Ibu Widawati itu ya. Aku akan lihat. Oh, belum di ini ya, bentar ya. Ibu sudah simpan di di HP, belum dikirim, tunggu sebentar ya. Sudah dipoto. Sebentar. Lupa belum terkirim. Baiklah, Ibu akan share buku dari Ibu Widawati. Nah, kurang jelas ya. Ini sampulnya dulu deh. Nah, ini sampulnya ya. Ibu Dr. Widyati MDin Farm APT ya. Mengenai praktik farmasi klinik sebetulnya. Jadi di praktikum farmasi klinik ini dipakai. Ya, mudah-mudahan nanti praktikum farmasi klinik kalian di semester 7 kita diberi kesehatan, diberi umur panjang ya. Sehingga kita masih tetap bertemu Ibu di praktikum farmasi kliniknya. Jadi nyambung ya. Nah, ini fokusnya pada pharmaceutical care. Nah, sehingga Ibu pakai untuk di teorinya di pharmaceutical care ya. Jadi nanti kalian ketika praktikum farmasi klinik lebih dimudahkan. Di sini ada beberapa kurang jelas ya. Di sini ada beberapa poin yang seperti tadi Ibu ambil ya dalam kontrak kuliah. Bahwa di sini ada pharmaceutical care atau pelayanan kefarmasian atau asuhan kefarmasian secara umum. Ada monitoring terapi obat, kemudian ada pharmaceutical care pada penyakit infeksi ya, pada penyakit DM, gagal ginjal, disfungsi liver, hipertensi, jantung koroner. Di sini ada gagal jantung, stroke, epilepsi, kemudian geriatri, onkologi, serta pembedahan ya. Ada sebagian yang tidak Ibu ambil berhubung waktu kita cuma pertemuannya 14 ya, karena yang UTS dan UAS tidak dianggap pertemuan materi. Oke, kemudian ada beberapa referensi lagi, nanti Ibu akan share ya. Beberapa referensi lagi, misalnya Ibu lihat di sini contohnya ya. Yang lainnya umumnya apa namanya? Bentuknya soft file ya. Nah, ini soft file kayak contohnya. Pharmaceutical care di bab terakhir ya. Bagaimana pedoman pelayanan kefarmasian di rumah pharmaceutical care dari Depkes tahun 2008. Ini sangat bagus juga ya. Bagi yang suka membaca boleh mulai dicicil bacaan-bacaannya ya. Sini peraturannya ya. Jadi pharmaceutical care itu kita memiliki apa namanya hukum ya, memiliki
perangkat hukum yang kuat, yang jelas ya, di mana seorang farmasis melakukan pharmaceutical care. Salah satunya juga di farmasi klinik nanti akan dibahas di Permenkes nomor 72 7374, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, di apotek, di puskesmas. Ini berkaitan juga dengan pharmaceutical care ya. Nah, di sini ada bagaimana ya pedoman dan tujuan pharmaceutical care di rumah, pengertiannya gitu ya. Peran apoteker, selalu ada dokumentasi, monitoring dan evaluasi. Atau Ibu akan lihat yang terdekat. Yang terdekat kita bahas infeksi ya. Nah, di sini juga ada. Untuk yang infeksi kita akan lihat mana ya? Antibiotik aja ya. Antibiotik. Infeksi kan umumnya berkaitan dengan antibiotik, apalagi kalau itu infeksi bakteri ya. Kalau jamur mungkin dengan jenis yang lain ya, terapinya ya. Untuk virus antivirus, untuk jamur anti jamur, antibiotik umumnya untuk bakteri. Di sini tahun 2011 dari Kemenkes RI, kita lihat beberapa daftar isinya antara lain ada di sini kita lihat nih. Di sini ada latar belakang, tujuan, sasaran, ya, landasan hukum, kemudian peran apoteker dalam pengendalian resisten antibiotik. Karena kita tahu ya pemakaian antibiotik senantiasa rutin lah ya. Bahkan ada beberapa dokter baru sakit sedikit harus dikasih antibiotik karena pasiennya juga selalu ingin buru-buru sembuh, dan kesembuhan itu cenderung dengan pemakaian antibiotik begitu ya. Peran apoteker sebagai anggota tim agar bisa terkendali resistensi antibiotik ya dalam komite farmasi terapi, ini umumnya di rumah sakit ya. Kemudian dalam komite pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit, peran apoteker pada penanganan pasien dengan penyakit infeksi, peran apoteker dalam kegiatan edukasi ya, pedoman penggunaan antibiotik dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin juga bisa menarik buat kalian yang menginginkan TA-nya, tugas akhirnya berkaitan dengan farmasi klinik ya. Di sini banyak poin yang bisa digali untuk dilakukan penelitian-penelitian baik di apotik, rumah sakit ataupun puskesmas. Ya. Mungkin beberapa lagi yang lain banyak ya. Nanti Ibu akan share aja di grup atau di BOC ya. Rasanya pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh via WA atau boleh komunikasi di BOC ya. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.